Shalom, bertemu kembali dalam Efrata Devotion pada hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, kita mungkin tidak mendapatkan semua yang kita inginkan dalam hidup kita. Tapi juga bukan berarti kita hidup sengsara kan? Tanpa kita sadari banyak sekali berkat Tuhan yang kita alami dan nikmati setiap harinya, bahkan dalam hal-hal kecil. Kita masih bangun pagi, sehat bersama keluarga, cukup makan dan minum. Mungkin pernah mengalami sakit tapi sembuh. Mungkin ada yang masih lemah tubuh tapi masih semangat karena ada keluarga yang mendampingi dan mengasihi. Kalau kita menghitung berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan kagum oleh kasih Tuhan. Kita aminkan ini lirik sebuah lagu di nyanyian rohani kita. Tapi seringkali juga kita tidak sempat menghitung berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita karena kita sibuk menghitung berkat-berkatnya orang lain. Seorang wanita yang selalu merasa bahwa punya orang lain lebih baik dan lebih bagus dari yang dia punya. Dan dia ingin punya seperti yang dimiliki oleh teman atau kenalannya. Hatinya tidak lagi sempat mensyukuri apa yang dia miliki. Padahal dia berkecukupan, dia sehat, dia punya keluarga lengkap yang mengisi setiap hari-harinya. Sampai ia bertemu dengan seorang teman pelayanan yang dia perhatikan sangat menghemat. Karena suaminya memiliki penghasilan yang pas-pasan. Dan harus berpikir sebentar bahkan ketika hanya untuk membeli es boba untuk dibawa pulang sehabis persekutuan. Anaknya 3, dia cuma beli 2. Tapi ia melihat bahwa teman pelayanannya itu tetap saja senyum, sukacita dan semangat. Dia malah berkata, Tuhan sudah memberkati kami sehingga hari ini bisa beli es boba ini buat anak-anak. Bapak Ibu yang terkasih, hal ini yang sederhana ini membuat wanita ini akhirnya tersadar bahwa dia bisa lebih dari wanita itu. Dan mulai menyesali mengapa dia selalu merasa tidak puas dan tidak bersyukur dengan apa yang sudah dia miliki. Dia kemudian diam-diam berdoa dalam hati, Tuhan ampuni aku. Aku tidak tahu bersyukur padahal aku diberkati. Bapak Ibu Saudara, sadarkah kita bahwa kita ini begitu diberkati? Pertama, kita diberkati karena kasih Allah melimpahi kita. Kasih Bapa di sorga melimpahi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita diberkati dengan keselamatan yang kekal oleh iman kita kepada Yesus. Kita yang harusnya binasa tapi oleh salib Yesus kita diselamatkan. Bapak Ibu katakan aku diberkati. Yang kedua, kita diberkati dan dilimpahi dengan berkat pemeliharaan dan perlindungan, kesehatan keluarga, kekuatan, kesembuhan, pekerjaan, pelayanan, sukacita, kecukupan, bahkan bisa berbagi dan jadi berkat. Katakan sekali lagi Bapak Ibu, aku diberkati. Ulangan 28 ayat 2 berkata, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, mari bersyukurlah dalam segala hal karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Setia melakukan perintah-perintahnya dan jadilah berkat karena kita diberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk mengucap syukur bahkan dalam segala hal dalam hidup kami, agar kami terus bisa merasakan kasih dan berkat Tuhan, dan berkat yang kami alami itu juga bisa kami bagikan untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih untuk berkat-Mu yang besar melalui Yesus Kristus. Terima kasih untuk berkat pemelihara yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami terus rindu untuk menjadi orang-orang yang hidup sebagai orang yang diberkati. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita.